warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih. Dia mau tidur di mana, bodoh? Amat ini namanya kasih tapi tidak sayang. Sementara orang tua kepada anak sayang pasti dikasih ongkos kan? Kasih. Betul. Betul. Kemudian di rumah disiapin makanan kan? Orang tua kasih duit hitung-hitungan kan? Betul. Itu namanya sayang. Nah, ketika kita kepengen Ramadan ini, orang yang dikasih juga disayang. Siapa orang yang disayang oleh Allah? Bulannya bulan puasa, kita juga puasa, itu namanya disayang. Bulannya bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan kalau kita sedang tadarus Al-Quran, maka bareng-bareng baca Al-Quran, itu namanya di masjid sayang. Jelas? Nah, semua tanya dulu deh. Semuanya punya HP? Punya HP? Punya. Ayo saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya, kalau habis bangun tidur, kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, ada orang jarak kubur minta dibacain HP apa Al-Quran? Nah, saya kasih tahu nih, kita saat ini berada di rumah Allah. Di rumah Allah, alhamdulillah. Satu langkah menuju rumah Allah, perjalanan dari rumah ke rumah Allah ini, masjid, musola, sekolah kita, maka menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Satu langkah kita menuju rumah Allah ini, masjid, musola, sekolah kita ini, ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang masuk ke rumah Allah, apalagi bulan puasa ini, maka nanti wafatnya dalam keadaan husnul. Alhamdulillah. Nah, perlu saya sampaikan, kalau kita sudah di rumah Allah, jangan main game. Tapi di sini mah nggak ada yang main game. Nggak ada. Kalau kita sedang tadarus Al-Quran, jangan main game. Tapi di sinilah alhamdulillah, semuanya tadi baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa kalau sedang Al-Quran dibacakan, kita sedang tadarus Al-Quran, bulannya bulan puasa, ada di rumah Allah, nanti apa nantinya? Khawatir wafatnya kita dalam keadaan su'un. Paham? Jelas?
Jadi kalau ada orang sedang tadarus Al-Quran, berada di rumah Allah, dia main game, dia main HP, maka nanti wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena itu HP-nya jangan main game, HP-nya jangan pakai main TikTok. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada yang main game, nggak ada. Alhamdulillah. Dan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita muliakan pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu? Guru bangsa kita. Ada Bapak Ustadz Dedi Prabowo. Ya, kemarin beliau mendampingi Bapak Wapres ya. Alhamdulillah. Masuk TV itu, muat TV-nya ya. Kemudian ada Bapak Ustadz Irana dan juga semua anak bangsa, siswa kelas-kelas ya. Kelas 11. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya mulai, satu mohon izin menyampaikan tausiah untuk memberi materi di pesantren kilat SMA Ki Hajar Dewan Koro kelas 11 ini. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan saya tidak lama-lama, jam 3 saya selesai, karena jam 4 saya harus berada nanti di Bintaro. Nah karena itu, ayo waktunya yang efisien. HP-nya jangan dibuka, HP-nya jangan dilihat, konsentrasi berada di rumah Allah, biar hitungannya menjadi amal ibadah. Alhamdulillah. Saya ajak baca salawat tuh. Kenapa baca salawat? Baca salawat itu artinya kita sedang berdoa. Jadi kalau kita bersalawat artinya, ya Allah, saya hari ini sedang berpuasa, saya hari ini sedang mengikuti salat, orang tua saya sedang kerja, guru-guru saya sedang mendidik, maka ya Allah, jadikan saya anak yang soleh dan soleha. Anugerahkan saya ilmu yang manfaat. Orang tua saya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam rezekinya. Dan guru-guru saya maka jadikan ladang untuk di akhirat nanti. Amin. Satu maknanya adalah doa. Kalau kita baca yang kedua, dengan membaca salawat maka berguguran dosa-dosa kita, rontok dosa-dosa kita. Saya tanya, punya dosa nggak sama Pak Dedi? Punya dosa nggak sama Pak Ustadz Dedi? Banyak apa dikit? Nggak kehitung, betul. Apalagi dosa kepada orang tua. Nah karena itu kita baca salawat agar dosa-dosa kita rontok. Nah kemudian makna ketiga kita baca salawat, nanti ketika kita wafat, kita bukan hanya masuk surga, tapi di surga dekat dengan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu bisa
Nah, anak-anak bangsa, ikutin saya dulu ya. Oke, semuanya. Saya datang untuk sekolah. Saya datang untuk sekolah. Saya datang untuk belajar. Saya datang untuk belajar. Saya datang untuk meraih harapan dan cita-cita. Saya datang untuk meraih Suara hati anak bangsa. suara hati anak bangsa. Jadi sekolahnya untuk belajar. Sekolahnya untuk meraih harapan dan cita-cita. Semoga harapan dan cita-cita kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa hari yang keberapa? 16. Yang ke-18. Oke, ini puasa hari yang ke-18. Ada 3 keutamaan, keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Ada berapa? Ada berapa tadi? 3. Keagungan bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan, keistimewaan bulan suci Ramadan. 1. Bulan di mana kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Ayo bareng-bareng baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jangan baca, tapi jangan dengerin, tapi baca. Kenapa? Kalau baca pahalanya lebih besar daripada mendengarkan. Di bulan Ramadan ini kita baca 1 huruf pahalanya 700 kali lipat. Sementara kalau kita bacanya di luar Ramadan 1 huruf pahalanya cuma 10. Karena itu mubazir, sayang-sayang. Allah sudah kasih yang namanya diskon besar-besaran, betul. Saya tanya, Ramayana ada diskonnya nggak? Ada. Beceng ada nggak? Ada. Tangerang City? Ada. Lipo Karawaci? Ada. Plaza Bintaro? Ada. Diskonnya 50 tambah 20%. Bener apa enggak? Benar. Bener apa enggak? Masa iya ada pedagang pengen bangkrut? Ya. Masa iya ada pedagang pengen rugi? Dagangannya diskon 50 ditambah 20%. Itu diskon bohong-bohongan. Harganya udah ditaikin. Di bulan Ramadan harganya berapa? 150.000. Bulan puasa harganya menjadi 600.000, 500.000. Di diskon 50 ditambah 30%, ujung-ujungnya 200.000, masih lebih 50. Nah, sementara di bulan puasa ini Allah kasih diskon besar-besaran. 1 huruf pahalanya 700.000 lipat. Karena itu banyak-banyak baca Al-Quran. Ayo membaca Al-Quran apa mau dibacain? Baca Al-Quran. Mau ngaji apa diajain? Nah, alhamdulillah. Nah, yang pertama keistimewaan bulan suci Ramadan, bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa. Apa ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang beriman, takwa. Jadi Ramadan kita, puasa kita, salat tarawih kita, zakat kita, semua ibadah-ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa arti takwa itu? Apa arti takwa? Melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan
yang dilarang. Ini artinya takwa. Apa arti takwa? Melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ini artinya takwa. Dan ibadah Ramadan yang kita lakukan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sudah takwa belum? Sudah takwa belum? Sudah takwa belum? Kalau itu arti takwa, sepertinya kita belum, tapi menuju takwa insya Allah. Nih, derajat manusia ada 4 nih. Satu namanya muslim. Apa pertama? Muslim atau Islam. Ini satu. Siapa muslim atau Islam ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini artinya adalah muslim. Artinya Islam. Yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Meyakini bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini namanya muslim. Kenapa muslim? Orangnya gak puasa, orangnya gak sholat, orangnya tidak baca Al-Quran. Maka orang yang cuma yakin tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak membaca Al-Quran, ini namanya disebut muslim, disebut Islam. Saya tanya, ada enggak orang yang dagang kolak buat orang buka puasa, orang dagang kerudung buat orang nanti lebaran tapi gak puasa? Ada. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Berarti itu namanya muslim, namanya Islam. Jelas? Yang kedua disebut dengan mukmin. Apa itu mukmin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi orang ini STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Paham? Sholat mah sholat, sholat mah sholat, sedekah mah sedekah, tapi nyolong. Paham? Malam minggu di tempat yang gelap. Malam minggu di tempat yang sepi. Tapi siswa SMA Dewan Toro gitu, insya Allah. Dia punya HP, ngaji iya, sholawat iya, gambar yang jelek-jelek iya. Itu namanya mukmin. Ke surga ke neraka baca Quran maksiat sama orang tua salaman marah-marahin itu namanya mukmin. Paham? Jelas? Sudah berapa? Satu, muslim atau Islam. Kedua, mukmin atau orang yang beriman. Ke masjid iya, ke sono juga iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Tadi apa definisi orang bertakwa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia bersaksi Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad.
seluruh perintah Allah dia kerjain, seluruh yang dilarang oleh Allah dia tinggalin. Ini namanya orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Saya mau tanya. Nih, kita kalau berangkat dari rumah sholat taraweh di jalan ngantuk nggak? Waktu di jalan ngantuk nggak? Nggak ngantuk kan? Betul. Waktu di rumah kita mau berangkat sholat taraweh ngantuk nggak? Nggak. Ketika sudah sampai dari masjid ngantuk belum? Belum. Betul. Jadi ketika menjelang sholat isya azan berkumandang di masjid di musola, kita di rumah nggak ngantuk, cuma males atau enggak, kan begitu? Ketika di jalan nggak ngantuk, ketika wudhu nggak ngantuk, ketika belum sholat nggak ngantuk, ketika masuk masjid belum ngantuk. Sholat tarawih ngantuk. Betul. Ketika baca Quran ngantuk, buka HP nggak ngantuk, nggak tidur. Betul. Nah, saya mau tanya, kalau begitu setan ada nggak di mana-mana? Di musola ini setan ada nggak? Ada. Buktinya apa? Orang lagi ada salat main HP. Betul. Ketahuan lagi salat, lagi tadarus Al-Quran, dia ngobrol. Tapi di sini nggak ada yang ngobrol, nggak ada. Nggak ada yang main HP. Alhamdulillah. Jadi setan itu ada di mana? Mana? Di kelas ada setan nggak? Di rumah? Di pasar? Di masjid? Di musola? Berarti dimanapun kita berada, setan selalu ada, ikut kepada kita. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, ayo bareng-bareng. Kira-kira sifat-sifat setan banyak nggak? Banyak. Contoh, satu. Sombong. Sifat setan bukan? Betul, apa lagi? Takabur. Ya, takabur, sombong. Ada sirik, betul, sirik. Apa lagi? Dengki. Tamak, serakah. Apa lagi? Gibah. Tahu gibah? Tahu. Membicarakan orang lain. Apa lagi? Mancing. Apa lagi? Tajassus. Apa lagi? Nami mengadu domba. Namimah. Apa lagi? Puasa. Syirik udah. Zalim. Ya, zalim. Zalim itu menyakiti orang lain. Apa lagi? Ya, pokoknya banyak ya. Nah, sifat-sifat setan, taruh, sombong, dengki, iri hati dan sebagainya, bisa nggak kita hilangin dalam hidup kita? Bisa. Bisa nggak sifat setan kita hilangin dalam diri kita? Bisa. Nggak bisa. Sifat sombong nggak bisa dihilangin. Sifat ria, sifat pamer nggak bisa dihilangin. Tapi sifat pamer, sifat ria, sifat ghibah dengan Ramadan kita, sholat kita, maka sifat-sifat setan itu kita kendalikan, bukan dihancurkan, tapi mengendalikan hawa. Dan karena itu ibadah puasa bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Nah, sejarahnya gini. Nih dia dapat oleh-oleh nih. Kasih nih. HP-nya tutup. Oke, kapan halaman? Ntar yang jam 3 selesai. Ya. Oke, sejarahnya gini. Dulu sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, penghuni surga, siapa penghuni surga? Malaikat apa iblis? Iblis. Betul? Ketika Nabi Adam diciptakan dengan Siti Hawa, maka iblis yang tadi ada di surga diusirkan.
dius atau keluar dari surga. Karena keluar dari surga gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis kecewa nggak? Kesel nggak? Akhirnya apa? Iblis dendam kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada puasanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam puasanya boleh makan, boleh minum di siang hari. Boleh. Jangan asal makan buah khuldi. Ini puasanya Nabi Adam alaihissalam. Boleh makan, boleh minum di siang hari, tapi tidak boleh makan buah khuldi. Ini puasanya Nabi Adam alaihissalam. Dan singkat cerita, iblis dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Lalu iblis menghampiri Ibu Hawa, menghampiri Nabi Adam alaihissalam, bahwa ada buah namanya khuldi, artinya kekal. Kalau ente makan, wahai Nabi Adam, maka kau akan kekal selama-lamanya. Apabila Siti Hawa memakan buah khuldi, artinya kekal, maka akan kekal di surga selama-lamanya. Iblis bikin perangkap, iblis bikin jebakan. Padahal iblis ngomongnya racun, madu tapi racun. Racun sebetulnya bukan madu. Paham? Jelas? Nah, singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi bersama dengan Ibu Hawa atau Siti Hawa. Sekian lama berpisah ratusan tahun, lalu kumpul kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam pergi, Siti Hawa seorang diri. Iblis, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya iblis. Lalu dipersilakan masuk yang namanya iblis. Kemudian iblis titip anaknya namanya Khannas. Wahai Ibu Hawa, wahai Siti Hawa, saya titip anak saya Khannas. Tanpa komentar, Ibu Hawa mau dititipkan anaknya yang namanya Khannas. Iblis pergi, Nabi Adam pulang. Sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Nabi Adam. Masuk, ditanya, wahai istriku Siti Hawa, siapa ini? Ini Khannas. Khannas siapa? Anak iblis. Mendengar Khannas anak iblis, Nabi Adam marah kepada Siti Hawa. Jadi jangan heran kalau ada suami marah-marah sama istri. Kalau ada istri dimarahin sama suami. Sejarahnya dulu Nabi Adam alaihissalam pernah marah-marahin Ibu Hawa karena mau dititipkan Khannas. Setelah itu Khannas dibunuh. Setelah dibunuh, Khannas dipotong kecil-kecil, digantung di pohon-pohon. Kayak pohon mangga tuh buahnya, mana lagi kayak sekolah kita. Pernah makan nggak buahnya? Mana lagi? Pernah makan? Di pasar. Dan ketika Nabi Adam pergi, iblis datang tanya sama Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, mana anakku Khannas? Wahai iblis, anakmu telah dibunuh oleh Nabi Adam. Lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian tuh digantung di pohon-pohon. Iblis gak marah. Lalu diseru, dipanggil anaknya, Khannas, Khannas, Khannas 3 kali. Maka daging yang tadi dipotong-potong, digantung di pohon-pohon, itu bersatu kembali, hidup kembali. Lalu Khannas berlari menemui ayahnya yang namanya Iblis. Jadi Khannas punya bapak namanya Iblis. Dan kemudian Iblis menitikan kembali Khannas yang kedua kali. Yang kedua kalinya ini Ibu Hawa berkomentar, wahai Iblis, jangan titipkan Khannas anakmu kepada saya. Kenapa? Pasti akan dibunuh oleh Nabi Adam.
Nah, karena perempuan perasaannya 9, akalnya 1, maka karena banyak perasaan nggak enak, mau kembali dititipkan khonas yang kedua kali karena banyak perasaannya 9, akalnya 1. Makanya perempuan banyak yang jadi korban perasaan. Sementara laki-laki Allah ciptain akalnya 9, perasaannya 1. Makanya laki-laki nyaris tidak berperasaan. Nah, singkat cerita, Iblis pergi, dititipkan khonas yang kedua kali kepada Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Dilihat lagi, ada khonas di dalam rumah. Bapak Adam marah kan? Marah lagi Nabi Adam. Setelah marah, dibunuh kembali khonas yang kedua kali. Setelah dibunuh, lalu dibakar. Setelah dibakar, jadi abu. Abunya sebagian tertiup oleh angin, sebagian lagi abunya dibuang ke dalam laut. Singkat cerita, Iblis datang, Bapak Adam pergi keluar. Tanya Iblis, wahai ibu Hawa, mana anakmu khonas? Wahai Iblis, anakmu dibunuh kembali oleh Nabi Adam yang kedua kali. Iblis gak marah, lalu dibakar. Kemudian abunya terbang tertiup angin, sebagian lagi berada di laut. Iblis kembali menyeru anaknya, khonas, khonas, khonas. Itu abu yang tertiup oleh angin, yang dibuang ke dalam lautan. Kemudian kumpul kembali, khonas bertemu menemui ayahnya, yakni Iblis. Yang keberapa? Yang kedua. Nah, yang ketiga kali, khonas dititipkan kembali oleh Iblis kepada Ibu Hawa. Ketika dititipkan yang ketiga kali, Ibu Hawa berkomentar, wahai Iblis, jangan titipkan kembali anakmu kepada saya, pasti akan dibunuh kembali oleh Nabi Adam. Karena perasaan perempuan 9, udah tahu malam Selasa ke sana di Sabang Pitungnya. Malam Rabunya ke situ. Karena perasaan masih aja. Ya, namanya juga perempuan, perasaannya 9. Dan singkat cerita, mau kembali yang ketiga kali, Iblis pergi, Bapak Adam pulang. Ketika dilihat di dalam ada khonas, Nabi Adam marah besar. Lalu berkata kepada istrinya Siti Hawa, wahai ibu Hawa, wahai istriku, apa hikmah di balik ini semua? Engkau lebih menuruti permintaan Iblis daripada aku suamimu. Hanya Allah yang tahu apa hikmah di balik ini semua. Nah, kemudian khonas dibunuh yang ketiga kali. Setelah dibunuh, dimasak. Setelah masak, matang. Setelah matang, dimakan sampai habis oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam pergi, Iblis datang, tanya kepada Siti Hawa, wahai Siti Hawa, mana anak saya Khanas? Wahai Iblis, anakmu dibunuh kembali oleh Nabi Adam, lalu dimasak, kemudian matang. Setelah matang, habis saya makan berdua dengan Nabi Adam alaihissalam. Mendengar anaknya dibunuh, lalu dimasak, matang, dimakan habis oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis ketawa kegirangan. Iblis ketawa kegirangan. Apa kata Iblis? Inilah maksud dan tujuanku menitipkan khonas kepada engkau wahai Siti Hawa. Kini
dalam setiap dada manusia ada yang namanya khannas. Paham? Jelas? Siapa khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah setan keraguan yang selalu berbisik-bisik dalam setiap dada manusia. Ketahuan baru sholat rakaat pertama baca Al-Fatihah, bingung tadi Al-Fatihah udah belum ya? Betul. Padahal baru baca surat Al-Fatihah. Padahal baru sholat rakaat yang pertama, dia baru saja sujud, lalu dia berdiri rakaat yang kedua, bingung dia rakaat kedua apa rakaat yang pertama. Betul. Inilah yang namanya khannas, bahwa ada dalam setiap dada manusia. Berarti sifat-sifat setan ada dalam setiap dada manusia. Ada dengki, betul. Ada iri hati, ada riya, ada takabur, ada sum'ah, ada nabi ada tajassus. Itu semua tidak bisa kita hilangkan. Maka ibadah puasa Ramadan bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Paham? Jelas? Jadi kalau begitu setan dilawan gak? Lawan. Kalau lagi ngantuk setannya lawan gak? Lawan. Kalau kita darus Al-Quran setannya lawan gak? Lawan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi kita. Tapi yakin dan percayalah, kalau kita mau melawan setan, setan pasti kalah. Paham? Dan sudah berapa yang saya sampaikan? 1, bahwa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya apa? Melaksanakan perintah Allah seluruhnya dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah seluruh. Kemudian tingkat derajat, ada yang namanya muslim, ada yang namanya mukmin, ada yang namanya muttaqin atau orang yang bertakwa. Nah, ini bersama keistimewaan bulan Ramadan. Pertama adalah kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya berpuasa. Amin. Yuk salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, keistimewaan bulan puasa, bahwa di mana bulan permulaan ayat-ayat Al-Quran diturunkan, atau bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayatnya? 6.666 ayat. Ya, ini ada pendapat yang seperti itu, ada pendapat yang berbeda. Umumnya 6.666 ayat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa setiap huruf Al-Quran itu dijaga oleh para malaikat. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran didoakan oleh para malaikat. Al-Quran terdiri dari 77.439 jumlah kalimat. Hurufnya 325.345 huruf dalam Al-Quran. Ini artinya apa? Orang yang hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat,
77.349 jumlah kalimat, maka didoakan oleh para malaikat sebanyak huruf yang ada di dalam Al-Quran 325.345 huruf dalam Al-Quran. Karena itu banyak-banyak baca Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran adalah doa. Setiap huruf Al-Quran adalah kemudahan. Setiap huruf Al-Quran adalah hidayah. Setiap huruf Al-Quran adalah obat, syifa. Setiap huruf Al-Quran adalah pertolongan. Setiap huruf Al-Quran adalah mujizat. Setiap huruf Al-Quran adalah zikir. Maka orang yang membaca Al-Quran, ia sedang berdoa, ia sedang berzikir, ia sedang memohon pertolongan, memohon hidayah, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak-banyak baca Al-Quran, kitab suci. Al-Quran wahyu ilahi, produk Allah, kalamullah, ucapan Allah. Maka tidak sama dengan yang namanya musik, tidak sama dengan yang namanya koran, tidak sama dengan yang namanya buku. Lihat, saya mau tanya nih, Al-Quran itu kalau dibaca anak kecil pantas nggak? Pantas. Anak remaja? Pantas. Bapak-bapak? Pantas. Ibu-ibu? Pantas. Nenek-nenek? Betul. Coba ada musik keroncong, anak kecil belum tentu, remaja belum tentu. Betul. Anak sekolah belum tentu. Orang tua mungkin dia, kan begitu. Betul. Tapi Al-Quran siapapun pun yang baca pantas. Jalannya tadi tuh pagi-pagi seatas mata kaki. Kemudian ada orang rumahnya sedang terbakar, atau ada rumah terbakar, atau ada bencana musibah, kebanjiran, tanah longsor. Ketika orang yang kena musibah atau kita orang yang melihat musibah baca Quran, pantas ya? Pantas. Orang sakit baca Quran, pantas ya? Pantas. Orang nempatin rumah, pantas. Syukuran kelulusan, pantas. Orang naik jabatan, pantas. Ada orang kematian, pantas. Ada anak kecil ulang tahun, pantas. Inilah yang namanya Al-Quran. Contoh ini deh, kamu senang betul lagu yang namanya Sabian, contoh. Nah, ketika main di rumah, kamu sedang sakit, kita sedang sakit, teman tahu kita senang betul lagu Sabian, pas sampai rumah kita, masuk kamar, HP-nya diambil, atau HP dia buka, disetelin lagu Sabian, kita lagi sakit gigi, enak gak? Marah gak? Marah. Tapi ketika kita sedang sakit, kita sedang kena musibah, teman kita main ke rumah kita, lalu diambil Al-Quran, dia baca Al-Quran di depan kita, kita marah nggak? Malah senang. Alhamdulillah. Inilah yang namanya Al-Quran, mukjizat, produk Allah. Maka karena itu banyak-banyak baca penutup Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca nanti pada hari kiamat akan datang menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Amin Allahumma. Kenal dengan Syekh Ali Jaber? Katakan Syekh Ali Jaber. Beliau wafat kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ya, pada saat Covid. Betul? Ada sebuah kisah di wilayah Jawa Barat. Ada makam atau kuburan sebanyak ada 20. Tanahnya itu kena jalan proyek pemerintah, jalan tol. Ketika makam itu digali,
ada satu makam yang jasadnya masih utuh. Di TV semuanya diberitakan. Kalau kamu klik pasti akan muncul. Nah, ketika digali kuburannya, kain kafannya masih utuh. Dibuka jasadnya masih utuh. Padahal wafatnya sudah 16 tahun yang lalu. Ketika ditanya oleh keluarganya, siapa orang ini? Ternyata orang ini adalah seorang yang selalu rajin membaca Al-Quran. Dia itu adalah guru ngaji di kampung itu. Jadi 3 generasi, dari generasi dia menjadi guru ngaji, kemudian orang itu, generasinya itu punya teman ngaji, dia punya anak lagi, dia menikah punya anak lagi, 3 generasi beliau menjadi guru ngaji. Ternyata jasadnya oleh Allah atas jaminan Allah kebenaran Al-Quran, maka orang yang hafiz Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, memahami, mengerti, mengamalkan isi Al-Quran, maka jasadnya diharapkan dimakan cacing tanah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang di dalamnya yang suka baca Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran. Amin Allahumma. Nah, penutup yang ketiga lah, keistimewaan bulan Ramadan, bulan adanya malam Lailatul Qadar. Apa ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar berada di bulan suci Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat dengan izin Allah yang jumlahnya tidak terhingga, lalu mengatur semua urusan manusia. Ditentukan tuh jodoh kita, umur kita, kemudian kita nantinya di mana dan kapan, sudah ditentukan pada malam Lailatul Qadar tahun ini sampai bertemu malam Lailatul Qadar pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Nah, saya tanya yang putri dulu, yang perempuan. Angkat tangan yang baca Al-Qurannya sudah, ini hari keberapa tadi? 18. Angkat tangan yang sudah baca Al-Qurannya sudah 18 juz. Yang perempuan sudah 18 juz, berarti 1 hari 1 juz. Oke, lebih. Alhamdulillah, 1 orang. Ada yang perempuan sudah 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Oh, berarti semuanya rata-rata di atas 20 juz. Alhamdulillah. Ada yang laki-laki, yang cowok, angkat tangan yang sudah 18 juz. Berarti 1 hari 1 juz. 1 juz kurang lebih ada 10 sampai 12 lembar. Kalau bacanya lancar 40-35 menit. Kalau lagi belajar dapat kurang lebih 1 jam lebih. Tapi bersyukurlah orang yang bacanya masih belajar, yang bacanya masih terbata-bata. Kenapa? Kalau Pak Ustaz Dedi, guru kita, baca Al-Quran dia lancar, maka pahalanya dapat 1 pahala membaca cuma 701 huruf. Tapi bagi orang yang sedang belajar,
bacanya lagi terbata-bata, bacanya artinya belum lancar, maka pahalanya dapat dua. Satu pahala membaca, dua pahala belajar. Jadi kalau begitu jangan pesimis, kita optimis. Kenapa? Pahala satu turun menjadi 1.400. Alhamdulillah. Ada yang cowok, ada yang sudah 10 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 5 juz, satu orang. Ada yang 3 juz, ada satu orang. Ada yang 2 juz, satu orang. Ada yang sudah 1 juz. Oh, berarti sudah 25 juz ke atas. Alhamdulillah. Nah, penutup terakhir, penutup izin. Anak-anak, awas, saya titip nih. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Pak, saya masih maksiat sholat, saya masih bohong sholat, saya masih tidak jujur sholat, saya masih melawan orang tua sholat, saya masih melakukan yang dilarang oleh agama sholat. Sholat jangan ditinggal. Kenapa? Itulah Nabi yang akan menolong kita. Betul? Anak-anak, kalau kita puasa tidak sholat, maka puasanya tidak diterima. Kalau kita bukber, kita takzir, kasih makan orang yang berpuasa, pengen dapat ganjaran orang yang berpuasa sama, maka itu kita tidak bisa dapatkan kalau yang masih takzirnya tidak sholat. Kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi kitanya tidak sholat, maka kita tidak mendapatkan ganjaran pahala. Paham? Jelas? Jadi kalau begitu sholat jangan ditinggal. Nah, hadisnya gini. Nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun datang malaikat Jibril pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, saya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullah min tariki sholat. Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Karena itu rajin sholat. Jelas? Nah, penutup terakhir. Ya. Lanjut terakhir penutupnya. Lanjut. Kalau kita lagi pramuka, apinya warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Kalau ada orang rumahnya terbakar, merah apa kebiru-biruan? Merah. Gunung Bromo, Rinjani, kemudian hutan kebakaran Los Angeles, merah apa kebiru-biruan? Merah. Ada di Palestina, merah apa kebiru-biruan? Masih merah. Sepanas-panasnya api neraka, warnanya sepanas-panasnya api di dunia, warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di neraka. Nanti Allah kasih minuman namanya hamim. Ya, di neraka nanti Allah kasih gratis minumannya hamim. Apa itu hamim? Yakni air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka ususnya akan terputus. Di neraka nanti Allah kasih buah makanan yang namanya zakum. Apabila dimakan itu maka perutnya, ususnya akan hancur. Kenapa? Itu lelehan logam yang amat sangat mendidih yang namanya buah zakum. Saya tanya, percaya dengan kebenaran Al-Quran? Percaya dengan kebenaran hadis? Percaya dengan adanya neraka? Percaya dengan adanya surga? Percaya? Ka'bah ada kapan? Mekah ada? Masjidil Aqsa? Ada makam Nabi? Berarti kalau begitu surga nyata? Siksa kubur? Nyata. Surga? Nyata. Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
surga. Amin. Yuk kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca bareng-bareng nih. Kalau saya baca, Bapak Hakim baca, siswa baca, pahalanya bukan 1. Tapi kalau sekarang ada 200, maka pahalanya masing-masing dapat 200. Paham? Doakan orang tua kita sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya. Kita sedang sekolah, ilmunya manfaat. Yang mau kuliah lulus jadi sarjana. Yang mau kerja gajinya gede. Bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli kendaraan, bisa berangkat haji umroh bareng orang tua dan keluarga. Kemudian orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan yang layak di surganya. Dan guru-guru kita semua sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, bisa berangkat haji, berangkat umroh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salat. Ayo Bang Heru, komat. Bang Heru, komat Bang Heru. Ajan ya. Ajan belum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya